resmi, jangan pakai logo. Kampus ini kemana gitu ya, ke 03, 04. Ada di list sebelumnya terkait apakah itu akreditasi universitas. Tidak harus dipaksa-paksa gitu. Ini kan semacam upaya paksa gitu. Bapak-bapak juga sudah lihat poster ini? Baru lihat terus. Baru lihat. Baru dilihatin kemarin. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Ivan Triono. Nah, di vlogcast kali ini saya akan mengambil topik atau membahas sebuah isu yang masih hangat khususnya di kalangan mahasiswa Jogja, lebih khusus di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Karena beberapa waktu yang lalu muncul poster yang nanti akan saya tampilkan di video, di mana di situ ada tulisan pendidikan politik untuk mahasiswa yang mencantumkan logo Universitas Atmajaya Yogyakarta. Nah, untuk membahas topik ini saya sudah ditemani dengan dua orang dosen. Yang satu dosen Fakultas Hukum, merangkap wakil dekan juga Fakultas Hukum, ada Pak Hengki Widiantoro. Lalu ada Pak Lukas Ispandriono, dia juga dosen senior divisi ya Pak. Dosen Ketua Prodi MIK. Ketua Prodi Magister Komunikasi Pasca Sarjana di Atmajaya. Nah, kenapa saya ambil dari dua fakultas Hukum dan Atmajaya? Karena BEM dari Fakultas Hukum dan BEM FISIP juga membuat petisi untuk menolak adanya pelibatan kampus sebagai politik praktis. Nah, mungkin bapak-bapak juga sudah lihat poster ini? Baru lihat terus. Baru dilihatin kemarin. Baru dilihatin. Di sini ada tulisan alumni Jogja Satukan Indonesia, di mana ada pendidikan politik untuk mahasiswa dan ada logo Atmajaya serta pemberian poin aktivitas, di mana dalam kegiatan ini mendukung salah satu pasangan calon presiden. Deklarasinya untuk 01 ya Pak? 01 ya deklarasinya ya? Nah, karena muncul pro kontra di kalangan mahasiswa secara umum, mahasiswa Atmajaya, maka dari itu saya menghadirkan beliau-beliau ini untuk mungkin memberikan pendapatnya atau memberikan sudut pandang dari pihak kampus bagaimana menanggapi resistensi atau penolakan dari mahasiswa. Mungkin dari Pak Hengki dulu Bang. Pak Hengki dulu, karena di Fakultas Hukum itu yang paling banyak. Ada partai mahasiswa juga yang menolak, lalu ada BEM juga yang sebenarnya secara diam-diam mengadakan diskusi tanpa mencantumkan logo. Di sini ada dari partai mahasiswa peduli Stop Politik Praktis Kampus. Bahkan mereka membuat petisi. Nah, tanggapannya dulu dari Pak Hengki gimana Pak? Ya, baik, terima kasih ya Mas Ivan ya. Jadi berkaitan dengan ada beberapa hal ya, ada poster dan ada beberapa penolakan itu, kalau saya sih melihatnya itu itulah suatu kewajaran ya. Berarti kan kita berhasil mendidik satu mahasiswa ketika banyak sekali latihan kemungkinan, mungkin juga Pak Lukas mengadakan beberapa latihan kemungkinan itu. Ya inilah salah satu output yang memang disampaikan di situ. Meskipun ya yang mendapatkan bukan serangan sebenarnya, beberapa kritikan justru malah ya internal kan itu. Tapi kalau kita ketahui bersama, sebenarnya untuk persoalan ini kan sebenarnya sudah selesai karena kan deklarasinya kan sudah dilaksanakan ya. Mungkin kalau bahasanya ini persoalan klasik tapi masih kekinian. masih hangat juga. Masih hangat. Jadi kalau saya lihat tadinya ya memang kalau kita berbicara berkaitan dengan itu, kita masih akan mencari tahu terkait dengan logo itu kan, itu memang tidak dibenarkan. Kalaupun memang akan mendeklarasikan untuk salah satu pasangan calon, itu kan seharusnya secara individual saja, tidak menggunakan institusi kan. Itu kalau sudut pandang saya, perspektif saya kan seperti itu Mas Ivan. Kalau dari Pak Lukas sendiri Pak, karena kan BEM FISIP juga menolak itu Pak. BEM FISIP secara kelembaga menolak itu, bahkan dalam pernyataan sikapnya mereka merujuk kepada Undang-Undang Perguruan Tinggi, di mana lembaga pendidikan salah satu yang dilarang untuk kegiatan politik praktis. Bahkan di sini kampus memberikan apresiasi berupa satuan poin aktivitas mahasiswa yang ikut dalam deklarasi ini. Gitu. Ya, terima kasih Iwan. Jadi ini sebenarnya sikap yang bagus ya menurut saya dari mahasiswa gitu ya, baik hukum maupun FISIP gitu ya. Bukti sikap kritis mahasiswa muncul gitu. Dan menurut saya nggak masalah mengkritik.
Atma Jaya sendiri ya, karena sebenarnya kan sudah banyak pelajaran di luar ya, misalnya alumni sudah diwanti-wanti jangan bawa kampus gitu kan, pakai nama alumni, jangan pakai logo, itu kan udah lama sebenarnya di berbagai event pertemuan gitu ya, yang seperti ini, seperti tadi itu. Tapi nggak ngerti juga kenapa itu terjadi di Atma Jaya dan ada logonya gitu, jadi barangkali bisa juga menunjukkan bahwa ya pemahaman tentang itu kurang gitu ya di kampus ini ya, kurang, justru mahasiswa yang lebih paham atau karena kritis ya. Ini kan lucu sebenarnya, lucu, jadi tapi saya juga wah malu juga ini saya gitu ya, kenapa apa ya, apakah terlalu bersemangat atau nggak ngerti gitu ya, tapi kesalahan yang bagaimana ya, kok pakai logo gitu dan pakai apa itu spama juga, spama gitu. Apa dosen juga kecolongan, Mbak? Ya nggak tahu, saya kan bukan pejabat di situ ya. Pak Wakil Dekan kalau saya sebenarnya kalau soal ini ya, soal pemilu pilpres ini kan juga mendorong mahasiswa untuk aktif, misalnya mengurus Form A5 gitu kan. Itu saya lakukan loh. Dan responnya bagus gitu ya. Saya kira kan betulnya seperti itu ya. Bukan. Kalau A5 itu kan tujuannya edukasi politik ya. Iya, jadi dan kita kan tidak tahu nanti mau milih kemana. Karena tapi supaya berpartisipasi dalam pemilu ya. Khususnya memberi ruang bagi mahasiswa yang tidak bisa pulang gitu. Dan ini yang memang sebaiknya diberikan. Tapi malah justru kalau saya lihat ini cenderung memobilisasi mahasiswa untuk mendukung salah satu paslon ini. Kenapa bisa sampai kecolongan ada logo Atma, dan bahkan penyelenggaranya ini salah satu kantor di Atma Jaya juga. Ya, berlagi Mas Iwan. Artinya sebenarnya persoalan ini sudah clear. Sudah clear. Artinya Rabu malam kemarin kan nanti yang kita bahas bersama dengan teman-teman mahasiswa ya. Mahasiswa itu kan ya. Pada intinya tidak ada niat satupun dari kampus ya, begitu yang sudah disebutkan dalam poster itu. Nah, yang jelas ini sudah mungkin clear dan ya kita ketahui bersama aja lah ya, apa yang telah jadi itu mungkin bisa menjadi satu pelajaran bersama bagi kita. Tapi yang aneh kenapa yang booming itu hanya di Atma Jaya aja, Pak? Padahal di Jogja ini banyak sedemikian PTS, PTN. Tapi kenapa justru Atma Jaya yang mencantumkan logo, bahkan mengajak mahasiswanya untuk hadir gitu. Kenapa Atma Jaya gitu? Ada apa dengan Atma Jaya? Ya kalau saya mahasiswa ya, barangkali itu juga menunjukkan bahwa memang tingkat kesadaran politik apakah Atma Jaya atau sebagian mahasiswa itu harus didorong-dorong gitu loh. Didorong-dorong dengan cara kelembagaan. Sebenarnya kan model seperti itu bisa, tapi tidak dalam konteks pemilu gitu. Misalnya didorong untuk aktif di anti korupsi gitu kan. Ya. Kita kan melakukan itu juga kan. Dorong untuk PK pada pelanggaran hukum HAM gitu. Itu kan kita lakukan juga di kelas ya. Kita kirim mahasiswa untuk berkunjung ke NGO ya. Itu kita lakukan dengan berbagai mata kuliah gitu ya. Analisis sosial misalnya gitu kan. Tapi kan tidak dalam konteks pemilu. Itu terlalu kelihatan bahwa kurang pemahaman gitu ya. Menurut saya itu. Karena kan mahasiswa Atma Jaya itu banyak menangkap, oh ini bukan edukasi politik. Ini justru pengumpulan massa untuk mendukung pasangan 01 gitu kan. Kalau memang ini pendidikan politik seharusnya diberikan kesempatan yang sama juga untuk 02. Ya. Itu kan pernyataan sikap itu yang selalu disampaikan oleh teman-teman mahasiswa, baik di hukum maupun fisik gitu. Nah, kenapa Atma Jaya bisa senekat ini, Pak?
Ya kembali lagi tadi mungkin menyambung tadi Pak Lukas, artinya kalau dikatakan nekat sebenarnya tidak. Enggak nih. Ya kembali lagi apa namanya tadi ya, berkaitan dengan mungkin kita ingin menumbuhkan kesadaran mahasiswa terkait dengan politik kan gitu. Tapi ya kembali lagi namanya self awareness dari mahasiswa sendiri. Ya ada beberapa kegiatan terkadang kan mahasiswa itu kan bisa melihat dari perspektif bahwa ini ada sertifikatnya atau tidak, ini ada apa tidak itu. Terlepas dari konteks apa namanya berkaitan dengan masalah terkait deklarasi itu kan gitu. Tapi dalam beberapa kegiatan mungkin dulu Mas Ivan juga pernah merasakan ketika ada kegiatan terus ada pertanyaan yang muncul seperti itu kan gitu. Nah, mungkin itu juga menjadi salah satu bagian dari proses apa namanya yang menumbuhkan kesadaran tadi Pak itu yang nah, untuk menyambung itu juga Pak, saya sempat dapat ini Pak, transkrip chatting dari seorang kepala kantor di Atmajaya. Ini saya nggak akan sebut nama, tapi beliau menyampaikan demikian. Kedewasaan mahasiswa berpolitik, mahasiswa kita sangat beragam. Ada yang harus diberi nilai, ada juga yang tidak perlu diberi nilai. Yang tidak butuh nilai ya tidak usah minta. Penyesalan selalu datang kemudian. Maka daripada menyesal lebih baik bertindak sebelumnya. Mungkin saya lebih menekankan di ada yang harus diberi nilai, tapi ada juga yang tidak. Apakah ini maksudnya yang mendukung paslon 01 itu yang layak diberi nilai, sedangkan yang mendukung paslon 02 tidak layak diberi nilai, atau bagaimana nih? Ini agak kalau saya menangkapnya nilai itu ya spama itu Pak, poin gitu. Poin. Jadi ada mahasiswa yang karena tingkat kesadaran politiknya sudah tinggi, ya kepedulian sosialnya sudah tinggi, dia itu nggak perlu spama itu. Dia itu kalau mau nyari itu cabrek-cabrek lah gitu. Ini sebaliknya ada yang harus diberi nilai gitu, diberi poin gitu, dan semacam dipaksa gitu kan. Ya memang harus diakui bahwa sebagian besar mahasiswa itu kepedulian sosialnya kurang, sehingga kampus dan sebenarnya kan tidak hanya Atmajaya yang memakai model seperti ini ya. Ada beberapa kampus lain yang semacam memaksa itu supaya mahasiswa terlibat dalam kehidupan masyarakat secara real. Jadi tidak kampus kuliah pulang gitu kan, begitu. Mungkin ini juga bisa menjadi semacam evaluasi ya, apakah spama itu salah satu cara yang tepat atau ada cara yang lain yang mungkin tadi itu mungkin tidak harus pakai spama gitu ya. Begitu, mungkin ini bisa mengarah ke situ ya, bukan ya? Dari kalau Pak Indi sendiri? Kalau saya sih gini, artinya kita kan nggak tahu ya. Kalau bahasa bukan mensreania mengeluarkan bahasa itu. Jadi kalau saya nanti akan menyampaikan itu kan istilahnya apa ya, testimonium di audito kan. Jadi kadang tidak bisa. Tapi ya tadi ya apa namanya berkaitan dengan nilai itu mungkin poin ya. Ya tidak semua sih sebenarnya mahasiswa itu yang ikut kegiatan itu ingin mencari spama tidak. Ya kembali lagi tadi menumbuhkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya pendidikan politik kan gitu. Nah, setelah poster itu muncul Pak dan muncul penolakan dari mahasiswa di internal dosen ataupun petinggi kampus sendiri, bagaimana menyikapi penolakan ini Pak? Mungkin lebih ke sayanya aja ya. Ya mungkin kalau dari saya tidak mewakili siapapun nanti ini atas nama saya. Kalau saya melihat tuh ya itu tadi saya memberikan apresiasi pada mahasiswa. Berarti tadi dia memahami berkaitan dengan persoalan-persoalan yang notabene menimbulkan suatu tadi ya. Ada dilema-dilema itu ya saya bersyukur itu artinya dia berani keluar dari zona aman nyamannya mereka, dia berani keluar dari rasa takut dia untuk menyampaikan aspirasi. Inilah yang sebenarnya ditunggu ya mahasiswa, ini standar mahasiswa yang benar-benar kritis kan itu, tidak hanya menjadi apa istilahnya kampus menjadi menara gading dalam konteks pemikiran mahasiswa yang hanya diam saja kuliah pulang kan gitu, saya tidak mengeluarkan aspirasi dalam bentuk pendapat. Tapi kenapa harus 01 itu? Nah itu kan pertanyaan di situ. Karena kan di pemilu sekarang ini kan semua bisa digoreng, termasuk ini. Kenapa harus 01? Kenapa harus 01? Nah itu yang dipertanyakan. Dan mahasiswa juga menafsirkan dari statement ini yang dimaksudkan itu
yang pendukung 01 yang layak diberi nilai dan yang 02 yang tidak layak diberi nilai. Jadi gini, SPAMA itu kan jelas ya, Satuan Partisipasi Aktif Mahasiswa Atmajaya. Ada 5 komponen, item itu menghadirkan Atmajayaan, minat bakat, penalaran, terus pengabdian dan organisasi. Mau ikut partai apapun, merah, kuning, hijau ataupun apa, sepanjang dia memiliki bukti dari presensi ataupun sertifikat itu tetap akan kami masukkan di dalam Satuan Partisipasi Aktif itu. Jadi bukan dalam artian satu pasangan calon, satu partai tertentu, tidak. Jadi semua akan kita akomodir untuk masuk di SPAMA itu. Untuk menjawab itu. Tapi kan sudut pandangnya ini kampus mengajak mahasiswa ikut hanya 01 Pak. Harusnya kan kalau mau imbang kan 02-nya juga diajak gitu loh. Karena permasalahannya di situ kan kampus yang memberitahukan kepada mahasiswa, yuk kalau mau datang gitu kan. Kenapa hanya 01 gitu? Kan pertanyaan di situ. Kalau yang tadi Bapak sampaikan itu kan karena kemauan atau kesukarelaan diri pribadi. Nah, tapi ini kan kampus sendiri yang mengadakan. Ya sebenarnya sama deh, seperti kaos yang saya pakai kan Equality Reward dulu, artinya dia akan membawa sertifikat kegiatan apapun itu bisa kami masukkan di SPAMA, intinya gitu. Nah ini muter aja ini muter ini. Kalau Pak Lukas sendiri menanggapinya gimana Pak? Ya, sebenarnya orang sudah bisa melihat ya kampus-kampus itu katakanlah arahnya kemana itu orang sudah bisa melihat ya. Mungkin tidak usah pakai deklarasian aja udah tahu lah. Kira-kira kampus ini ke sana, kampus ini ke sini gitu ya. Itu udah tahu. Tapi yang tadi disampaikan menurut saya tafsirannya keliru. Tafsirannya bukan itu, bukan dugaan saya loh, karena saya juga bukan pejabat yang membuat SPAMA itu kan. Artinya bukan kalau 01 itu diberi nilai dan 02 tidak, menurut saya tidak. Tapi karena ikut aktivitas lalu diberi nilai gitu ya. Kebetulan ini 01. Mungkin kalau calonnya ada 3 mungkin 03 loh. Ini juga ada satu info yang saya dapat, tapi mungkin ini belum diketahui kebenarannya Pak ya. Masih bisa diklarifikasi. Katanya ketika kepala kantor ini diundang, itu statementnya, diundang siapa? Diundang ke diskusi BEM kemarin. Oh ya. Katanya nggak bisa datang dan beliau hanya menjawab kegiatan ini permintaan dari rektorat. Katanya seperti itu aja Pak. Jawabannya singkat, dia tidak bisa datang, tapi jawabannya ini hanya permintaan dari rektorat saja. Itu kan ya saya kira perlu dikonfirmasi. Ya, perlu dikonfirmasi itu. Sebenarnya kalau saya melihat tadi pertanyaan tentang dosen bagaimana gitu. Dosen juga bervariasi ya. Baik pandangan maupun ya mungkin semacam kepedulian pada politik ya, pada banyak aspek yang lain itu beragam gitu ya, beragam lah gitu ya. Ada yang kalau ngobrol di grup ngomong tentang itu diam aja gitu, tapi ada yang antusias gitu kan. Ya mirip sebenarnya dengan mahasiswa atau orang-orang muda itu kan juga isunya itu isu yang tidak politik gitu. Maka ketika isu politik itu keluar gitu kan, itu juga begitu kan. Jadi menurut saya perlu konfirmasi kalau betul. Tapi seperti sudah saya sampaikan tadi ya, sebenarnya orang sudah bisa melihat kampus ini kemana gitu ya, ke 03, 04 atau berapa. Itu sudah kelihatan. Nah ini juga Pak, ada indikasi juga kalau ini ada dealing sebelumnya Pak. Ada dealing sebelumnya terkait apakah itu akreditasi universitas atau akreditasi magister ilmu hukum yang kebetulan baru aja kemarin naik dari BKA. Nah ini kan semua orang kan bisa menafsirkan apapun, bebas orang menafsirkannya. Ada indikasi seperti itu. Nah monggo kalau mau dijelaskan. Ya kalau saya lihat artinya tidak ada korelasinya dengan itu, yang Anda sampaikan itu. Kalau itu kan sudah beda apa istilahnya ya, terkait dengan bagian kan begitu. Dan mungkin juga Pak Lukas juga bisa menyampaikan berkaitan dengan masalah akreditasi dan sebagainya, karena itu kan konteksnya kan ada ke divisi Kemenristek-Dikti, dan itu kan juga suatu hal yang berbeda. Jadi tidak ada hubungannya sekali lagi saya sampaikan itu. Jadi, kalau pendapat saya.
Ya itu bisa dihubung-hubungkan, dicari-cari. Cocokologi Ya, kan dibahas ada yang menyampaikan itu. Gitu ya, bisa dihubungkan dengan apapun juga Ya. ya sebenarnya. Tapi Tafsirnya saya juga. sama sekali tidak ada hubungannya gitu. Apalagi dengan akreditasi, aduh gitu. Kalau ada berarti fakultas kedokteran bisa. Udah kan itu bablasan banget Iya. itu. Terus juga ada lagi Tafsir Pak, ngawur, ya. mahasiswa yang beranggapan bahwa wah harga diri saya hanya dihargai dengan spama. Ada yang menafsirkan demikian juga Pak. Bahkan ini digaungkan oleh salah satu petinggi lembaga mahasiswa. Gitu ya? Ada harga diri kami hanya sebatas spama Ya. gitu. Jadi kalau saya gini artinya, oke lah kalau kita bicara spama dan sebagainya itu kan yang jelas kita itu jangan bicara untuk masalah formalitas. Ya. Jadi kalau saya pribadi sebenarnya melihat apakah semua kegiatan itu bisa dispamakan. Sepanjang itu secara material dia benar-benar melakukan itu, terlepas dari ada sertifikat atau tidak, sepanjang ada bukti pendukungnya itu bisa masuk spama. Itu kalau pendapat saya, artinya berkaitan dengan benar dia melakukan kegiatan. Karena kalau boleh jujur saja ya banyak Pak sebenarnya pemalsuan spama dan konteks sertifikat itu. Ya. Itu juga banyak itu. Artinya kalau berbicara masalah tadi kegiatan, sepanjang itu ada bukti dalam konteks pendukungnya, dia benar-benar melakukan tidak ada masalah. Terus gini aja Pak, tanggapannya deh atau apa saran buat Ya. teman-teman mahasiswa terkait dengan resistensi penolakan terhadap poster ini. Ya. Tanggapannya apa supaya mahasiswa juga redam lah gitu. Ya. Redam dan terkait spama mereka juga nggak sini-sini sama terkait spama. Kan dengan ada ini kan mereka agak sini spama kan. Bagaimana meredam apa ya penolakan mahasiswa ini. Dari Pak Lukas Ya. dulu mungkin Pak. Ya, jadi saya problem pangkalnya kan tadi itu ya, bagaimana mendorong partisipasi atau kepedulian sosial, politik, macam-macam itu mahasiswa gitu ya, yang kurang, saya kira kurang ya, di banyak kampus itu kurang dan khususnya di Atmajaya. Maka berbagai cara, saya kira ini sama kan modelnya Aptik ya. Ya. Asosiasi Pemuda Katolik ya, sebagai salah satu model itu. Yang kedua, saya kira kita juga bisa melihat bahwa sebenarnya mahasiswa yang aktif itu juga sangat sedikit. Gitu. Jadi mahasiswa seperti itu memang harus diapresiasi. Gitu. Dan tentu kalau bisa mereka mengajak teman-temannya untuk bisa aktif juga. Gitu ya. Dan kalau sudah memiliki aktivitas seperti itu kan dia mungkin sebenarnya tidak terlalu membutuhkan semacam spama kan gitu. Jadi dia udah, tadi saya bilang dia udah sabar-kabar kalau cari sertifikat itu. Tapi dalam sisi lain kan ada mahasiswa yang sampai melakukan manipulasi sertifikat gitu kan. Bahkan sebenarnya yang lain-lain yang saya kalau sakit juga manipulasi sakit gitu kan, itu terjadi juga kan. Nah, saya kira intinya ya bagaimana kita bisa membuat kampus tadi Mas Eki bilang bukan menara gading ya, artinya memang benar-benar dekat dengan masyarakatnya gitu, membantu masyarakatnya gitu. Paham akan problem-problem yang dihadapi masyarakatnya. Sebenarnya tidak harus dipaksa-paksa gitu. Ini kan semacam upaya paksa gitu ya, kutip gitu ya. Maka mungkin bisa dicari model lain kalau itu dianggap tidak tepat ya. Gitu mungkin pakai nggak tahu ya denda apa gitu ya. Kalau lagi. Jadi kalau saya kan seperti sama. Seperti apa namanya pernyataan untuk Descartes menyatakan kan itu kan cogito ergo sum. Saya ada maka saya berpikir kan begitu. Artinya ini yang saya cari dari mahasiswa itu kan kritis, berpikir kritis, penuh dengan analitis ya. Yang jangan sampai tadi tafsirnya sampai terlalu luas itu kan ya. Nanti kan kita sudah sampaikan kemarin terkait dengan kita pernah ada pertemuan itu. Jadi yang jelas tidak ada satupun niat ya dari kampus dan pendapat saya terkait dengan masalah itu. Jadi yang jelas tetaplah kalian menyampaikan pendapat kalian dengan santun, dengan bijak, dan tetap ingat
jadikanlah masalah itu menjadi satu pelajaran bagi kita bersama. Dan kalau ada pun beberapa persoalan terkait dengan masalah spama dan sebagainya, ya silakan berdiskusi kan, itu mungkin bisa diajak konfirmasi dan sebagainya. Itu mungkin lebih bijakan begitu daripada kita menyuarakan suatu hal yang notabene belum tentu jelas kebenarannya. Dan saya rasa dari pihak universitas juga pasti akan mau menerima. Yang kemarin juga ada pertemuan itu. Jadi gitu. Terakhir Pak, pesan bagi mahasiswa terutama Atmajaya menghadapi pesta demokrasi ke depan ini. Selanjutnya ya Pak. Jadi kalau saya sendiri kan sudah jelas kemarin juga dengan FISIP juga sudah mengadakan terkait dengan kegiatan untuk mengakomodir teman-temannya di luar Jawa melalui formulir A5. Jadi kami pun menginginkan teman-teman mahasiswa untuk tetap memilih ya. Saya menyitir dari iklannya Kompas kan, pilihan itu ada dua ya, memilih dan tidak memilih kan gitu. Tapi memilih untuk tidak memilih itu bukan suatu pilihan gitu ya. Jadi tetaplah kalian memilih. Sudah ada beberapa hal yang sifatnya mengakomodir teman-temannya di luar Jawa. Kalau tidak bisa memilih sudah bisa menggunakan formulir A5 dan kami sudah menyediakan itu, bahkan di kami 1, 2, 3, 4 kemarin FISIP juga sudah. Ya, pesan saya itu tetaplah kalian memilih. Kalau bisa jangan sampai tidak menggunakan hak pilih, karena berapa detik itu menentukan 5 tahun ke depan Indonesia yang lebih baik lagi kan begitu ya. Maksudnya individu itu juga memiliki sebenarnya semacam keresahan ya, kekhawatiran anak-anak muda sebenarnya mahasiswa itu tidak terlibat dalam pemilu kali ini gitu, karena macam-macam alasan ini ya. Oleh karena itu saya juga berbicara di kelas-kelas, saya mengajar beberapa kelas dan saya misalnya bertanya, apakah kalian sudah masuk DPT? Gitu. Belum, sudah gitu. Kenapa belum? Gitu kan? Lalu silahkan segera diurus. Ya di setiap kelas saya katakan begitu. Bahkan pada pertemuan berikutnya, gimana? Sudah masuk daftarnya? Sudah Pak, gitu kan? Itu kan? Jadi sekali lagi saya sebagai individu dosen merasa bahwa itu tugas saya. Tapi kan saya tidak ngomong 345 kan? Ya, angka. Ya. Jadi partisipasi aktif itu memang bisa didorong secara institusi, lembaga. Saya sebagai dosen bisa, tetapi tetap dibutuhkan ya kebijaksanaan, bagaimana melihat ketentuan-ketentuan dalam undang-undang dan seterusnya. Saya kira itu yang memang perlu kita lakukan. Dan saya senang ya mahasiswa ketika mengatakan, wah saya sudah daftar Pak. itu memang lalu harus diteruskan ya, harus milih gitu ya. Kalau cuma daftar aja milih ya percuma, sia-sia. Itu kan. Ya, nah buat teman-teman terkait beberapa isu atau beberapa tafsiran kalian sudah coba saya sampaikan kepada dosen ini, dan mungkin jawaban dari beliau bisa melegakan hati atau melegakan pikiran teman-teman ya. Jadi setelah ini jangan ada polemik lagi terkait dengan poster-poster itu ataupun deklarasi yang sudah dilakukan tadi ya Pak ya. Jadi tetap jaga suasana di kampus yang tentram, damai ya. Dan juga jangan lupa memilih di tanggal 17 April 2019. Tadi Pak Lukas sudah sampaikan, silakan cek nama kalian, nomor induk kalian di DPT. Jangan sampai kalian tidak mendaftar karena KPU juga menyiapkan form A5. Gitu ya Pak. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Ingrid. Ya, terima kasih Mas Ivan. Terima kasih Pak Lukas atas waktunya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya, dan jangan lupa klik, komen, subscribe dan juga share kepada teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bisa nonton video ini, terutama buat anak-anak Atmajaya. Itu sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.